Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Fitzna Akbar dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip dinamika rotasi yang ada pada benda di sekitar kita. Sebelum membahas tentang dinamika rotasi, konsep kesetimbangan. Kesetimbangan benda tegar erat kaitannya dengan hukum 1 Newton. Kesetimbangan ialah ketika suatu benda dianggap sebagai benda titik dengan sigma F sama dengan 0, benda tersebut dikatakan setimbang. Namun, jika pada kesetimbangan benda tegar menggunakan syarat sigma tau sama dengan 0. Setelah kita mengetahui konsep kesetimbangan, lalu apa sih dinamika rotasi itu? Dinamika rotasi ialah ilmu yang mempelajari mengenai pergerakan benda yang berputar pada poros atau titik tumpunya. Dinamika rotasi ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti massa, gaya, percepatan, kecepatan, torsi, dan lain-lain. Dinamika rotasi sebenarnya menggunakan konsep hukum 2 Newton, yaitu resultan gaya sama dengan massa dikali percepatan sudut. Tapi karena ia berotasi pada porosnya dan dipengaruhi oleh torsi, sehingga rumusnya menjadi momen torsi sama dengan momen inersia dikali dengan percepatan sudut. Kita juga perlu mengetahui besaran apa saja yang dapat mempengaruhi dinamika rotasi. Yang pertama ada momen gaya. Momen gaya atau biasanya disebut torsi ialah suatu kecenderungan gaya untuk memutar benda tegar terhadap titik poros tertentu. Contoh penerapan dinamika rotasi pada momen gaya yaitu saat kita akan membuka pintu. Ketika kita ingin membuka pintu, kita hanya perlu memutar engsel dan kemudian pintu akan terbuka. Maka agar bisa bekerja, torsi dipengaruhi oleh engsel pintu sebagai titik tumpunya. Gaya yang bekerja yaitu kita yang mendorong pintu. Dan lengan, jarak terhadap titik tumpu. Lengan momen mempengaruhi besar kecilnya gaya yang kita keluarkan. Ketika kita membuka pintu melalui ujung pintu, gaya yang kita keluarkan lebih sedikit. Ini dikarenakan lengan momen yang kita ciptakan semakin besar. Sedangkan apabila kita membuka dari tengah, maka gaya yang dikeluarkan semakin besar karena lengan momen yang tercipta semakin kecil. Jadi kesimpulannya ialah semakin besar lengan momen, maka gaya yang kita keluarkan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil lengan momen, gaya yang kita keluarkan semakin besar. Jadi, besar kecilnya torsi dipengaruhi oleh poros atau titik tumpu, gaya, dan jarak lengan. Torsi merupakan perkalian antara gaya dan jarak. Jika dirumuskan, yaitu momen torsi sama dengan gaya dikali dengan jarak gaya terhadap poros. Oh iya guys, torsi juga memiliki arah loh. Kalau arahnya berlawanan dengan jarum jam, bernilai positif. Sedangkan kalau arahnya searah dengan jarum jam, maka bernilai negatif. Torsi juga akan bekerja maksimal ketika gaya yang diberikan tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Lalu bagaimana jika gayanya tidak tegak lurus? Tentunya akan lebih sulit, rumusnya pun akan berbeda. Ini bisa dilihat saat kita menggunakan engkol Inggris. Saat kita menggunakan engkol Inggris, kita tidak bisa menggunakan gaya secara tegak lurus, sehingga kita memerlukan gaya yang berlebih untuk menggunakan engkol Inggris. Dari ilustrasi di atas, maka rumus torsinya menjadi seperti ini. Momen inersia. Momen
Sebelumnya kita sudah mengetahui kalau inersia ialah derajat kelembaman. Jika inersianya besar, maka benda akan susah diputar. Sebaliknya, kalau inersianya kecil, maka benda akan mudah untuk diputar. Inersia ini punya dua jenis. Ada inersia benda titik atau partikel dan inersia benda tagar. Untuk momen inersia benda titik bisa dirumuskan sebagai berikut. Momen inersia sama dengan massa benda dikali R kuadrat. Sedangkan untuk momen inersia benda tegar, rumusnya disesuaikan tergantung dengan benda yang akan dihitung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.